Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Winasari dan Rishma Syahrani. Kami dari kelompok 4 Usul Fikih Ibadah. Kami akan mendemonstrasikan cara menghitung zakat mal. Yang pertama yaitu zakat emas dan perak. Sebelum cara menghitungnya, kita harus tahu syarat emas dan perak yang wajib dizakati. Yang pertama itu harta milik sendiri, maksudnya bukan pinjaman atau milik orang lain. Yang kedua, sampai haulnya atau tersimpan selama 1 tahun. Yang ketiga, sampai nisabnya atau sudah mencapai batas yang ditentukan. Zakat emas wajib dikenakan zakat jika emas yang tersimpan selama 1 tahun dan telah mencapai atau melebihi nisabnya, yaitu 85 gram. Emas apabila sudah mencapai 85 gram, wajib dikeluarkan nisabnya. Kadar zakat yang dikeluarkan adalah 2,5%. Cara menghitung zakat emas yaitu harga emas per gram dikali dengan 2,5%. Maka sebanyak itulah zakat yang akan dikeluarkan. Contohnya, misalnya harga emas per gram itu 80.000, maka zakat yang dikeluarkan adalah 2,5% dikali 80.000, maka dapat 2 juta. Jadi yang wajib zakat yang dikeluarkan yaitu 2 juta. Yang kedua, zakat perak. Zakat perak wajib dikenakan zakat jika perak yang tersimpan selama 1 tahun dan telah mencapai atau melebihi nisabnya sebesar 509 gram. Nisab yang dikeluarkan yaitu sebesar 2,5%, sama seperti emas. Cara menghitung zakat perak sama dengan cara menghitung zakat emas, yaitu harga perak per gram dikali dengan 2,5 gram, 2,5%. Yang ketiga yaitu zakat pertanian. Ketentuan zakat pertanian adalah 5 wasak atau 653 kg beras. Jika menghitung dengan gabah atau padi yang masih ada tangkainya, maka nisab yang dikeluarkan yaitu sekitar 35% atau 40% atau 1 ton. Zakat pertanian dikeluarkan ketika panen. Kadar yang dikeluarkan ketika menggunakan irigasi yaitu 5%, dan jika tidak menggunakan irigasi atau pengairan alami, maka kadar zakat yang dikeluarkan itu 10%. Cara menghitung zakat pertanian yaitu contoh, seorang petani memiliki sawah dan pemeliharaan sawahnya yang mengeluarkan biaya 5 juta. Ketika panen hasilnya sebanyak 10 ton beras, maka cara menghitungnya itu 10 ton itu sama dengan 10.000 kilogram. Artinya itu sudah melebihi batas nisab. Jadi 10.000 kilo dikali 5% karena dia menggunakan irigasi, mengeluarkan biaya. Jadi 10.000 kilogram dikali 5% sama dengan 500 kilogram padi atau beras. Maka zakat yang wajib dikeluarkan seorang petani tersebut yaitu 500 kilogram padi atau beras. Selain padi atau beras, hasil pertanian yang dikenakan zakat yaitu durian, mangga, cengkeh, kelapa, jeruk, dan lain-lainnya. Nisab yang dikeluarkan juga sama dengan nisab padi dan beras. Yang keempat yaitu zakat penghasilan. Zakat penghasilan atau zakat pendapatan atau zakat profesi adalah bagian dari zakat mal yang wajib dikeluarkan atas harta yang berasal dari pendapatan atau penghasilan rutin dari pekerjaan yang tidak melanggar syariah. Nisab dan kadar zakat penghasilan. Seseorang itu dikatakan sudah wajib menunaikan zakat penghasilan apabila penghasilannya telah mencapai nisab pendapatannya sebesar 85 gram emas per tahun atau senilai dengan 79.738
Rp6.415 per tahun atau Rp6.644.868 per bulan. Dengan kadar zakat yang dikeluarkannya itu 2,5%. Cara menghitungnya misalkan gaji Pak Andi sebesar 10 juta per bulan, maka wajib mengeluarkan zakat. Cara menghitung zakatnya yaitu 2,5% dikali 10 juta, maka zakat yang wajib dikeluarkan yaitu 2.500.000. Yang kelima, zakat pertambangan. Para ulama fikih berbeda pendapat mengenai jenis-jenis barang tambang yang dikenai kewajiban zakat. Untuk melakukan zakat pertambangan, maka harus ketahui dulu ketentuan zakat pertambangan. Yang pertama, yaitu kewajiban zakat pada barang tambang berlaku apabila diusahakan oleh perorangan maupun perusahaan. Maksudnya, jika dikelola oleh negara dan digunakan untuk kepentingan umum, maka tidak ada zakatnya. Yang kedua, kewajiban zakatnya baru berlaku apabila hasilnya mencapai nilai nisab emas yaitu 85 gram atau nilai nisab perak yaitu 555 gram. Zakat yang ketiga, kadar zakat yang dikenakan yaitu 2,5%. Yang keempat, tidak disyaratkan genap 1 tahun. Berarti dalam 1 tahun kalau udah mencapai nisab emas atau perak maka sudah diwajibkan untuk zakat. Yang kelima, barang-barang eksplorasi dan telah diproses. Yang keenam, orang-orang muslim. Terima kasih kepada saudari Winasari. Dan di sini saya akan melanjutkan penjelasan sebelumnya dari saudari Winasari. Dan di sini bertempatan saya akan menjelaskan materi yang terakhir tentang zakat peternakan. Dan di sini zakat peternakan ialah hasil ternak atau salah satu jenis zakat mal yang meliputi adanya hasil peternakan hewan baik yang berupa hewan yang besar seperti sapi atau unta, dan hewan yang sedang seperti kambing atau domba, dan yang kecil seperti unggas-unggas dan lain-lainnya. Perhitungan zakat untuk masing-masing tipe hewan ternak ini yaitu baik nisab maupun kadarnya berbeda-beda dan sifatnya bertingkat. Jadi untuk perhitungan zakat bagi hewan ternak tersebut itu berbeda-beda dan berdasarkan tingkatnya. Sedangkan haulnya ya ini 1 tahun untuk tiap hewannya. Jadi untuk hitungan haulnya ini sama untuk perhitungannya yaitu 1 tahun. Syarat umum untuk melakukan zakat peternakan ini yaitu sampainya sebuah nisab, dan yang kedua yaitu berlalu 1 tahun. Jadi yang berlalu 1 tahun ini apabila kita mempunyai hewan ternak dan kita pelihara hampir 1 tahun, itu boleh diternakan. Dan untuk sampai nisabnya yaitu sampai hitungannya, dan ada masing-masing hitungan hewan ternak ini, dan tenaganya tidak dipergunakan untuk produksi dan digembalakan. Jadi mungkin itu penjelasan dari hewan ternak tersebut. Dan untuk nisab dan kadar zakatnya itu bisa dilihat dari perhitungan zakat peternakannya dan mempunyai masing-masing perhitungan. Ada yang tidak bisa dizakatkan karena belum sampai nisabnya, dan ada juga yang sudah sampai zakatnya dan sudah sampai waktunya, itu hanya seekor kambing ya, seperti itu. Dan mungkin ini penjelasan dari saya dan teman saya yaitu Winasari. Kemungkinan ini adalah revisi dari video yang sebelumnya telah kami buat, dan kemungkinan ini akan memperbaiki dari video sebelumnya.
Mungkin sampai di sini sekian dari kami berdua. Semoga apa yang kami perbuat ini akan menjadi amal ibadah kami dan menjadi penambahan ilmu bagi kami dan teman-teman sekalian. Saya tutup sekalian. Wallahumma fiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.